Kita akan mencoba mengerjakan soal yang nomor ini ya, C, sama yang F ya. Oke, saya akan review supaya kalian ingat lagi. Nah, nanti saya akan meminta kalian mengerjakan soal yang mana nanti pasti di nomor 2. Nomor 2 yang mana ya? Nah, itu nanti. Kemudian harus dikumpulkan hari ini juga, gitu ya. Nah, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak jelas, segera ditanyakan supaya nanti saat kalian mengerjakan soal itu kalian ngerti, paham, bisa ya. Oke. Oke, kita dari yang C dulu. Nomor 1 C. Sektor X kuadrat. Kemudian diketahui F1 itu 3. Oke, kita geser. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, oke. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, langkah pertama apa ya? Siapa yang ingat? Gabriel? Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke, ya. Gabriel, ini F aksen ya. Kemudian di sini F1 sama dengan 3. Yang ditanya Fx berarti Fx sama dengan Fx itu sama dengan apa, Gabriel? Ingat deh. Fx sama dengan diketahui F aksen. Yang ditanya Fx berarti F aksen diapakan, Gabriel? F aksennya diapakan? Sebentar, Bu. Saya bingung, Bu. Diintegralkan, Gabriel. Diintegral. Oke. Fx itu adalah integral dari F aksen X. Oke, ingat lagi ya. Oke, terus X-nya kita masukkan ke seperti ini. Iya, Bu. Oke, yuk sekarang diintegralkan. Integral dari 1 sama dengan apa? Kemudian masih ingat ya? Ya. Kalau 1 berarti X ya, Bu? Ya, betul sekali. Oke. Integral dari X pangkat min 2 jadinya apa? Berarti X min 3 ya, Bu? X pangkatnya Pangkat min 3. ditambah, pangkatnya ditambah atau dikurang. N plus 1 apa N min 1? X min 1, Bu. Min 1 ya, karena integral itu artinya dinaikkan. Oke, ya? Dinaikkan, berarti pangkat bertambah ya. Jadi min 1. Terus dibagi? Dibagi min 1, Bu. Yes, oke. Kemudian terakhir? Ditambah C. Ya, tambah C. Berarti kita dapat F-nya apa? Oke. Min dibagi min. Jadinya plus, Bu. Plus per X ya, ya? Iya, Bu. Oke, ditambah C. Ini adalah Fx kita, tapi C-nya belum dapat ya. Nah, sekarang kita cari C-nya nih, ya. Cari C-nya gimana? 3, berarti apa, ya? Berarti F1 sama dengan 3 itu artinya apa, ya? Berarti Fx-nya disubstitusi sama dengan 3 ya, Bu? Oke, jadi masukkan ya. Jadi artinya X-nya harus 1 ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kita substitusi. Ini masukkan ya. Jadi F1 sama dengan, ayo Gabriel, lanjutin. Saya langsung substitusi, Bu. Iya. Berarti 1 tambah 1 tambah C sama dengan 3. 3. Sama dengan 3. Oke. Jadinya
1 per 1 berapa? 1. 1. Berarti ini 2 ya. Iya. Oke. C-nya Nah, 1. jadi C-nya berapa? Nah, ketemu C-nya, ya udah jadi tinggal disimpulkan ya. Jadi fungsi fx adalah cx ditambah 1. Selesai. Nah, ingat lagi ya. Oke, teman-teman apakah ada pertanyaan? Soal C? Enggak ya? Ingat lagi ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang apa tadi? Yang F. F double accent 266 055 2 yang F 1 F. Diketahui F double accent X itu adalah 2 jika nilai jika X sama dengan 2, Fx bernilai 7. Tentukan kurva Fx. Nah, ini nomor 1F. Oke. Sekarang jawab. Siapa ya? Bisa deh. Bisa. Kita cari apa dulu, Sasha? Saya, Bu. Ya. Cari apa dulu? Fx-nya masih, Bu. Diketahui F double accent. Berarti kan kalau logikanya gini, Shan. Kalau kita mau naik tangga nih, kita ada di sini nih. Jam 2 anak tangga. Kalau tangganya jauh-jauh, bisa nggak? Jadi ya vaksin ya, Bu. Ya, jadi kita harus lompat ke sini stepnya ya. Oke. Jadi kita cari F aksen. F aksen X itu sama dengan apa? Kita mau naik apa turun? Mau naik tangga apa turun tangga? Turun, Bu. Turun. Ini gini logikanya. Jadi integral ya, Bu. Di integral itu artinya naik ya. Jadi Fx-nya ada di sini ya. Ini Fx nih. Nah, oke, paham? Urutannya seperti itu. Jadi kalau yang diketahui F double aksen berarti kita harus naik ke atas nih supaya dapat F aksen X. Kalau naik apa ini? Turunan, ini turunan. Gitu logikanya. Supaya gampang mengingatnya ya. Double aksen X. Kita kali aja integral dari 2 jadi 12 X pangkat 2 min 2. 2. Yuk, integralin ya. 12 X kuadrat diintegralkan jadi apa? 12 kali X kali pangkat X pangkat 3. Yes. Per 3. Yes. Kurang? C. 2X. Yes. Terus terakhir? Tambah C. Yes. Oke. Tapi Syah, ini kan masih F aksen. Berarti masih C1. Belum nyampe kan? Fx-nya ada di sini. Berarti kita masih ada di tangga yang kedua. Berarti kita masih nanti kalau integral 2 kali gitu kan. Integral 2 kali, berarti C-nya ada 2 kali. Nah, kita sebutkan itu C1 gitu. Jadi kita dapat F aksen 4. 4 X pangkat 3 yang 2 F aksen X. Kemudian yang diketahui di soal ada nggak F aksen X-nya bernilai berapa gitu seperti yang kemarin saya sebutkan di soalnya. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nah,
Bedakan dengan yang ini. Kalau ini artinya apa? Dia gradien ya, teman-teman. Kalau ada F aksen min 2 sama dengan 0, ini adalah gradien. Kemudian ini adalah nilai X1. Gitu. Titik singgung ya. Nah, karena ini nggak ada aksennya, ya udah berarti lanjutkan dulu. Ini dilanjutkan dulu, kita integralkan lagi. Nah, kemudian kita cari fx nih sekarang. Fx itu sama dengan apa value? Fx sama dengan apa value? Felicia? Ini udah nyari C, Bu. Belum bisa nyari C value karena di sini nggak ada f aksen x, jadi nggak ada yang menyebutkan tentang gradien value. Jadi dia hanya berbicara jika x-nya 0, maka nilai fx-nya itu min 5 tuh, fx bukan f aksen x, oke? Kemudian jika x-nya 2, maka nilai fx-nya adalah 7. Artinya saat udah ketemu fx baru kita bisa nyari c gitu kan, oke? Oke, berarti ini kita lanjutkan lagi, integralkan lagi. Jadi fx itu sama dengan ini kita baru sampai sini, Pak. Jadi kita sudah dapat di sini, kita udah dapat ini nih. Terus kita mau ke sini, ke fx. Berarti dari sini naik apa turun? Naik ya? Iya, naik, Bu. Nah, kalau naik berarti diapakan? Di integral. Ya, berarti integral dari f aksen x. Iya, Bu. Nah, terus kita masukkan sama dengan integral dari 4x pangkat 3 min 2x plus C1. Yang lainnya sambil nyimak ya. Kalau ada bagian yang kurang jelas, silahkan ditanyakan supaya nanti saat mengerjakan soal kalian bisa. Integralkan pel. Integral dari 4x pangkat 3 apa? Eh 4x 4x pangkat pangkat 4. yes, dibagi 4. 4. Oke, 2x plus 2x pangkat berapa dulu? pangkat 2. Ya, oke, jangan ragu. Ini kalau nggak ada artinya pangkat 1 ya. Oke, dibagi 2. 2. Yes. Terus integral dari C1 apa kan? Integral C1. C1 itu tadi integral dari 2 apa, Pel? Integral 2 diintegralin jadi apa? 2x. 2x. Nah, C1 itu konstanta bukan, Pel? Iya. Iya, ya udah, berarti integralnya apa? X. C1-nya? C1-nya hilang kemana? Oh, Tadi- C1x gitu, Bu. Iya, betul sekali. Kan dia konstanta. Oke. Terus terakhir di belakang ada apanya, Pel? dx. Ditambah apa? C2 C2. dong. Kan udah diintegralin. Nah, kalau udah diintegralin dx-nya udah hilang kan? Kan artinya dx itu dia masih bentuk turunan. Nah, kalau udah dinaikkan ya udah. Dia udah jadi fungsi fx gitu kan. Ya sudah kita rapikan nih. Jadi fx kita sama dengan apa, Pel? Disederhanakan, Pel. Sama dengan dicoret tuh. Ya, jadinya X pangkat 2. 4. X pangkat 4. Min min X pangkat 2. Plus C1X ya. plus C2. Oke, nah ini adalah fungsi fx-nya. Nah, sekarang kita baru menghitung menghitung x1, x2-nya itu ya. C1, C2 ya. Nah, tadi dibilang jika x sama dengan bernilai berapa tadi? Min 5 ya. Nah, berarti ini kita substitusi dulu nih. Jadi, kita masukkan ke fungsi fx-nya ya. Sebentar, saya Fred. Jadinya apa, Fred? Halo, Fred. Fredrik. Iya, Bu. Ya, oke. Jadinya gimana?
Di itu ya, Bu, di substitusi bukan, Bu? Jadinya ini berarti apa sih, Fred? Berarti itu ya, Bu, apa? Ya, X-nya siapa? diganti sama 0. Sama dengan min 5 gitu. Oke, Fred. Iya, Bu. Oke, jadinya apa? F X-nya tadi berapa? 0, Bu. Ya, F0 sama dengan 0 pangkat 4 F pangkat min 4 0 min pangkat 2 plus plus C1 0 ya, berarti, Bu. Plus C2 C2. kan? Ya. F0-nya diganti berapa? Diganti min 5, Bu. Ya, ini berarti nilainya min 5 kan? Iya. Oke. Yep. Oke. Nah, sekarang ini substitusi ke sana juga nih, masukkan ke sana. Jadi kita dapat min X kuadrat plus ini ya masih ya plus C1X min 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang jika diketahui tadi. Jika bernilai ya tadi ya. Nah, ini berarti apa? F berapa? Jika X-nya 2, Fx bernilai 7. Artinya kayak ini tadi lah. Berarti ini, Bu, apa? F yang dalam kurung 2 Ya, sama dengan 7. Ya, oke. Nah, substitusi lagi. Ke sini Oh, tapi ya, berarti Fred ya. F Jadi apa? dalam kurung 2 sama dengan 2 pangkat 4 min 2 pangkat 2 Yes. plus C1 Yes. kali 2 1 kali min 5 2 min sama dengan 5 7 sama ya, dengan Bu. yes, oke. 2 pangkat 4 berapa? 16 16 dikurang kurang 4. 4 plus 2. Yep. Berarti 2C1 sama dengan ini semua pindah ruas ya. 4 ditambah 5 itu saya berapa Fred? Itu, Bu, 0, Bu, hasilnya, Bu. 0? Oke, berarti C1-nya berapa Fred? 0, Bu. 0, oke. Jangan pernah min 2 ya. 0 dibagi 2. Nah, C1-nya dapat, ini substitusi ke sana. Gitu ya. Nah, jadi kita dapat nih. Jadi persamaan Fx sama kuadrat. Oh, ini kan C1-nya 0 ya. Berarti 0 kali X, 0 aja ya. Nggak usah ditulis. Nah, begitu. Jadi deh persamaannya. Apakah jelas, teman-teman? Silahkan yang belum paham, boleh bertanya. Silahkan. Karena F double aksen, pasti nanti proses integralnya 2 kali. Oke. Karena integral 2 kali, maka proses C-nya ada 2 kali juga. Ada C1 dan C2. Nah, kemudian C1, C2 dicari menggunakan yang X sama dengan 0, kemudian fungsi bernilai min 5 itu tadi. Sama yang jika X-nya sama dengan 2, fungsi Fx bernilai 7. Itu buat nyari C di substitusi gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu nilai C-nya, kembalikan lagi ke persamaan kurvanya yang Fx ya, teman-teman ya. Ya sudah jadi. Oke. Ingat lagi prosesnya ya. Oke. Sekarang sudah yakin nggak ada pertanyaan, Danu? Tasya, nggak ada pertanyaan? Saya aman, Bu. Jonathan, ada pertanyaan nggak? Tuh, jujur. Jujur. Bu, Ya apa? saya nanya, Bu. Boleh, silakan. Itu jadi harus ada jika X sama dengan 0 ya, Bu, biar dapat C2-nya ya, Bu? Ya, jadi
harus ada. Maka di soal ini beliau lalu diberikan petunjuk nih. F2 pasti diketahui dong. Jadi nih, F2 sama dengan 19. Nah, ini fungsinya untuk menghitung C gitu ya. Oh, ini artinya melalui titik 2,19. Kemudian nih, untuk X sama dengan 2, fungsi Fx bernilai 4. Nah, yang ini juga. Kemudian yang D juga nih. Untuk X-nya 1, fungsi bernilai 10. Nah, ini fungsinya gunanya untuk menghitung C-nya setelah diintegralkan. Paham ya, jadi ya. Nah, kalau yang double aksen, ini pasti diketahui 2. Yang ini 1, yang ini 2. Gitu? Jelas ya, jadi ya. Oke, teman-teman silahkan sekarang siapkan kertas buku masing-masing. Kalian akan mengerjakan yang pakai F boleh. Silahkan. Kemudian nanti dikirim ke GCR ya, teman-teman ya. Saya minta kalian mengerjakan nomor 2. Yang mana? Nomor D dan nomor F. 2 soal ya, teman-teman. Silakan. Nomor 2 itu berarti ikuti yang nomor C tadi ya. Atau contoh di atasnya juga ada ya. Contoh soal. Nomor F itu artinya D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini adalah Y double aksen ya, teman-teman ya. Jangan bingung. Ini adalah Y double aksen. Adakah pertanyaan soal? Enggak ya? Oke, silahkan ambil kertas masing-masing dikerjakan. Saya beri waktu sampai sekarang jam 8 lewat. Berarti sampai jam. Saya beri waktu 20 menit cukup ya, teman-teman ya. Oke, silahkan semua mencoba mengerjakan, karena nanti akan saya lihat siapa yang belum mengumpulkan ya. Bentar, segar Pak Susu apa? X-nya ditambah 1, itu yang mana saja? Halo Tegas. Tegas. Halo. Mana Tegas? Tegas apa? Bu, Ya, saya punya pertanyaan. boleh. Itu untuk kayak integralin yang 9x kuadrat min 8x tambah 6 itu, yang 8x itu tuh 8x kuadrat per 8 atau per N plus 1. Ya. Jadi rumusnya pokoknya jangan berubah, selalu rumusnya ini ya. Integral X pangkat N T. Oke? Jadi ini yang sama yang ini nih. Ini N plus 1, yang ini N plus 1. Oke? Ya, per 9 gitu. Per 9. Bentar Bu, saya bingung. N yang mana? N itu siapa? N itu adalah siapa? Ya. 1. Iya, 1. N itu pangkatnya si X, oke. Jadi, N plus 1-nya jadi apa? 2 berarti Bu. Nah, gitu ya, saya. Ingat. Oke Bu. Oke, jadi teman-teman sambil diperhatikan rumusnya ya dengan baik. Jadi, ketuk nih. Siapa sih yang bertambah pangkatnya kemudian menjadi pembagi? Jadi jangan A-nya ya, jangan nilai A yang dipakai untuk membagi. Oke, apakah ada lagi pertanyaan teman-teman?
Halo, Bu. Ya, apa, Tegar? Kamu tadi X-nya ditambah 1. Kenapa X-nya ditambah 1? Enggak, Bu. Tadi ada yang nanya, Bu. Ya, saya kan, ini kan dari per dx kan itu kan 9x kuadrat min 8x plus 6, Bu. Nah, di modul kan dari per dx itu kan sama dengan f aksen x, Bu. Betul. Nah, berarti kan integral ini kan x-nya berarti ditambah 1, Bu. Pangkatnya. Pangkatnya, iya. Iya, Bu, Dinaikkan. Iya, maksudnya x pangkatnya, Bu. Oke, kalau pangkatnya X ditambah 1 benar. Tapi kalau X ditambah 1 jadi salah. Oke, pangkatnya. Karena diintegralin ya, dinaikkan. Oke. Ya, Bu. Yuk. Itu negatif, Bu. Gimana? Kalau jumlah C negatif boleh kan, Bu? Hasil C negatif. Boleh, boleh. Nggak harus positif. Oke, Bu. Oke. Yuk. Ya. Jadi nanti konstantanya jadi min berapa gitu ya, saya. Iya, Bu. Boleh. Itu berarti yang F itu min 6-nya itu ini ya, Bu, garis singgung ya, Bu? Gradien garis singgung itu min 6 ya, Bu? Bukan, gradien garis singgung itu F salah. Gradien garis singgung itu yang turunan pertama. Jadi kalau gradien aksen atau F persamaan gradien. Kalau F double aksen bukan, dia harus dinaikkan dulu supaya jadi persamaan gradien. Oke, jadi paham? Oh, oke, Bu. Oke, karena dia kan dia double aksen kan? Iya. Ya, dia kalau diintegralkan dulu baru dapat persamaan garis singgung. Dapat ya maksudnya ya? Maksudmu yang mau kamu tanyakan yang min 6 itu kan, Bu, yang perlu diintegralin. Maksudnya gitu kan, Julia? Iya, Bu. Ya iya. Pokoknya yang ada DD-nya itu pasti yang diintegralkan karena dia hasil turunan kan. Tapi kalau yang nggak ada D-nya atau nggak ada aksennya, ya jangan diintegralkan karena itu fungsi asli ya. Jadi kayak yang ini nih, persamaan garis. Ini kan persamaan garis, jadi dia bukan D atau bukan DY gitu kan, bukan Y aksen. Nah, ini dipakai untuk, ada kata-kata sejajar, berarti kita cari gradiennya dari sini. M-nya berapa? Kita butuh M-nya doang nih, yang persamaan garis ini, oke? Jangan yang diintegralkan, oke? Paham ya? Oh, berarti itu yang sejajar itu bukan, maksudnya bukan ini kan, bukan F double aksen kan ya, bukan? Bukan. Jadi nanti setelah kamu integralkan ini, nanti kan jadi persamaan dy per dx nih, atau jadi y aksen gitu kan. Nah, inilah yang merupakan persamaan garis singgung nih. Nah, persamaan garis singgung itu pokoknya gradiennya itu harus sejajar dengan gradien garis yang diketahui ini, yang 8x min y plus 10 sama dengan 0 ini. Maka persamaan garis ini kamu harus dapat dulu nih gradiennya berapa supaya kita tahu sejajar itu artinya apa. Sejajar artinya apa? Gradiennya sama, Bu. Nah, ya udah, gradiennya sama. Nah, gradien itu kalau di kurva itu apa? Yang y aksen ini gradien kan? Ya nggak? Oke. Oke. Coba dulu. Dicoba dulu. Nanti kalau ada pertanyaan tanya lagi. Atau kalian bisa lihat ke sini nih. Bentar, saya geser dulu ya. Kemarin kita sudah membahas, ini mirip seperti yang dicontoh di sini nih. Jelio. Jadi kamu bisa scroll ke atas. Contoh 2. Nah, ini dia. Persis nih. Cuman bedanya kalau di soal contoh 2 ini gradiennya sudah ada, sudah disebutkan, nggak dikasih penjelasan sejajar atau. Nah, berarti kamu temukan gradien garis yang diketahui ya, pilih ya. Bentar, ini
Ada nggak di sini? Saya tulis tidak. Nah, ini dilihat. Nih, persis. Kan bedanya di ini ya. Di fungsinya sama titiknya sama ini kita harus cari dulu, gitu kan? Kayak gini. Bu, itu berarti pakai persamaannya persamaan yang mana, Bu? Kalau yang di soal? Ya, yang ada DD-nya saya tadi bilang. Ya kan? Nih loh, nih lihat tuh. Nih, Y double aksen itu adalah D kuadrat Y per DX kuadrat, gitu. Paham? Gitu ya? Kan kalau di soal kan D kuadrat Y 2 DX2 itu kan langsung min 6, Bu. Nah, ya udah. Malah bagus, lebih kecil. Kalau di sini kan panjang nih. Kecoret ya. Saya mau stabilo kok malah dicoret. Bentar. Mandinya lama ya. Kenapa lama diambil? Balik lagi. Bentar. Mana tadi? Nih, Julio. Kalau di soal kita, Y double aksennya itu 6X plus 8 atau D kuadrat per DX kuadrat itu adalah 6X plus 8. Kalau di tempatmu apa? Min 6, Bu. Ya udah, itu yang diintegralin kan gitu. Oh, iya. Ayo baru nggak, Bu? Pokoknya yang tadi saya bilang, yang perlu diintegralkan adalah yang ada tanda-tanda aksen atau turunan gitu ya. Kalau nggak ada tanda-tanda dia turunan, dia jangan diintegralkan. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Bu, maaf, tapi boleh scroll ke bawah nggak, Bu? Ke bawah, yang mana? Ini? Berarti pertama kita cari M-nya dulu ya, Bu. Cari M garis ya. M-nya berapa tuh? Kita pindah ke sini ya, soal kita tadi. M-nya berapa sih? M-nya berapa? Ayo. 8X itu. Min ya, 10. Berarti M-nya berapa? Cara mencari M? Kamu ingat rumus? Apa? AX plus B. M-nya sama dengan? Min? A per B. Ya, ingat lagi ya. Oke, bisa ya? Dapat seperti ini. Berapa M-nya? 8, Bu. Min apa plus? Plus 8. Nah, oke. Bu. Ada lagi pertanyaan? Saya kembali ke coretan yang tadi ya, supaya kalian bisa mengikuti. Mana tadi? Hilang.